saja kita penjelasannya. Yang pertama itu definisi pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari pasar keuangan di mana instrumen keuangan jangka pendek diperdagangkan. Instrumen ini biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan digunakan oleh pemerintah, bank, dan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang kedua itu adalah pasar barang. Definisi pasar barang adalah tempat di mana barang dan jasa diperdagangkan. Ini mencakup semua transaksi antara pembeli dan penjual, di mana barang fisik atau jasa ditawarkan. A few moments later. 退屈しねえなこの世界面白くなってきたFungsi pasar uang yang pertama menjaga likuiditas, memungkinkan lembaga keuangan dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, penentuan suku bunga yang berfungsi sebagai indikator untuk suku bunga di pasar modal. Yang ketiga, ekonomi membantu dalam pengelolaan kebijakan moneter oleh bank sentral. Fungsi pasar barang yang pertama, alokasi sumber daya, yaitu membantu dalam distribusi sumber daya secara efisien. Yang kedua, penentuan harga, menciptakan harga berdasarkan interaksi antara penawaran dan permintaan. Yang ketiga, stimulasi, pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi perdagangan dan konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. A few moments later. It's a man you can slap but can also stroke. Going in the wind as an acting of the truth that is naked. It's verbatim and it's shaking. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, jangka pendek. Instrumen di pasar uang biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, ada likuiditas tinggi, yaitu instrumen tersebut mudah diperdagangkan dan dicairkan. Yang ketiga, resiko rendah. Resiko rendah yaitu instrumen di pasar uang umumnya dianggap memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Nah, selanjutnya ada jenis pasar barang. Yang pertama, ada pasar barang konsumsi. Apa sih pasar barang konsumsi? Yaitu menjual barang yang digunakan oleh konsumen akhir seperti makanan, pakaian, dan elektronik. Yang kedua, ada pasar barang modal, yaitu menjual barang yang digunakan untuk produksi seperti mesin dan peralatan. Yang ketiga, ada pasar grosir, yaitu menjual barang dalam jumlah besar kepada pengecer atau bisnis. Dan yang terakhir, ada pasar retail, yaitu menjual barang dalam jumlah kecil langsung kepada konsumen. A few moments later. Sepeda 2000-an yang beli, bikin sendiri yang jual, bikin emosi, dikasih duit abang-abang langsung lari. Nyebelin. Kurva IS. Kondisi awal terjadi keseimbangan pada titik A dengan Y, kemudian dimisalkan terjadi kenaikan tingkat suku bunga dari I menjadi I. Hal ini berdampak bergesernya kurva ZZ menjadi ZZ yang disebabkan turunnya investasi sebagai akibat naiknya tingkat suku bunga. Selain itu, kenaikan tingkat suku bunga akhirnya berdampak pada penurunan Y sebagai akibat turunnya tingkat investasi sehingga terbentuk keseimbangan baru pada A dan Y. Dampak lain pada kurva IS hanya akan mengakibatkan terjadinya pergerakan sepanjang kurva. Namun, jika terjadi perubahan pajak yang akan mengakibatkan perubahan konsumsi ataupun perubahan dalam pengeluaran pemerintah, maka kurva IS akan bergeser ke kiri maupun ke kanan. Ya, selanjutnya ada dampak kenaikan suku bunga. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kenaikan tingkat bunga akan mengakibatkan turunnya investasi dan akibatnya akan mengakibatkan turunnya output secara nasional.
turunnya output ditunjukkan oleh bergesernya nilai Y kiri menjadi Y, dan pergeseran nilai output Y yang lebih besar dibandingkan dengan berkurangnya nilai investasi dikarenakan adanya faktor multiplier effect. Turunnya output dikarenakan turunnya suku bunga dapat digambarkan dalam suatu kurva yang disebut dengan kurva IS. Proses penurunan kurva IS dari keseimbangan di pasar barang ini dapat dilihat dari gambar 7.3. Keseimbangan sektorial atau pasar barang dan jasa dikaitkan dengan nilai investment sama dengan saving, yaitu I atau S. I sama dengan S. Keseimbangan tersebut secara grafis dinyatakan dengan kurva IS. Kurva IS ditunjukkan oleh grafik kurva yang mencakup titik-titik di mana investasi berada pada suku bunga tertentu setara dengan tabungan berdasarkan keluaran. Nah, pergeseran kurva IS. Jika pajak naik, maka output turun. Hal ini karena naiknya pajak akan mengakibatkan disposable income atau YD menurun. Konsumsi masyarakat akan menurun, turunnya konsumsi masyarakat akan mengakibatkan YD menurun. Dan turunnya pendapatan ini akan diperlihatkan oleh bergesernya kurva IS ke kiri. Sehingga jika pajak meningkat, maka kurva IS bergerak ke kiri bawah. Sebaliknya, jika pajak diturunkan, dampaknya adalah konsumsi yang meningkat dan kurva IS akan bergeser ke kanan atas. Pergeseran kurva juga akan terjadi jika terjadinya perubahan G. Jika pengeluaran pemerintah atau G meningkat, maka kurva IS akan bergeser ke kanan atas. Turunnya G akan mengakibatkan kurva IS bergerak ke kiri bawah. Dan perubahan dalam kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dapat menyebabkan pergeseran kurva IS seperti adanya kenaikan belanja pemerintah. A few moments later. Nah, jadi begitu nih penjelasan tentang pasar uang dan pasar barang. Fondasi penting dalam kehidupan dan sistem ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Aditya Rocksteady beat, y'all.